Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 30 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari teror kepala babi ke majalah Tempo merupakan ancaman dan penghinaan besar. Awal pengiriman kepala babi tanpa telinga ke kantor Tempo dan lalu dibawa ke atas lantai 4 ke kantornya Cica, lalu office boy membuka kiriman tersebut sudah bau. Lalu tanggal 21 dibuka, ada yang menelpon menyatakan, cukupkah kepala babinya kalian, Mbak? Kalian bebal. Tidak mau mendengarnya, nanti kantornya kami bakar. Bilang anarkis dan tetap akan meneror terus sampai kalian mampus agar kamu kesusahan lalu laporkan ke polisi atas teror tersebut. Termasuk wartawan Cica aparat Tempo masuk ke rumah sakit merasa ada ketakutan, apalagi Siska ini sering memberitakan informasi ke masyarakat dan aparat Tempo menuju ke kantor dan sebaliknya pulang ke rumah masih ada rasa ketakutan, selalu berhati-hati sampai yang meneror dengan kepala babi tanpa telinga dan tikus 6 ekor yang kepalanya dipenggal takut akan diserang tanpa sepengetahuannya. Lalu Siska dapat telepon lagi dari seorang dan bertanya, siapa kamu? Kalau kamu kenal saya, kita bertemu di suatu tempat. Dan teror ke Tempo ini sudah terjadi berkali-kali, tidak kejadian ini saja. Yang diteror dengan pengiriman bangkai dan bahkan diteror akan dibunuh. Ada rasa takut tetapi tetap masuk kerja seperti biasa dan Siska seakan tidak ada rasa takut atas teror kepala babi 6 ekor kepala babi dan 6 ekor tikus yang dipotong kepalanya dan Siska juga menanyakan kelompok bocor halus Tempo lalu ditanggapi dengan dibuat mainan. Pengiriman kepala babi ditanggapi bocor halus Tempo dengan memasak kepala babi tersebut dan dimakan sebagai pertanda kelompok bocor halus menganggap masalah biasa dan sedikit pun tidak ada rasa takut atas pengiriman kepala babi tanpa telinga tersebut. Adanya orang mengirim kepala babi dan seekor tikus yang dipotong kepalanya merupakan ancaman dan penghinaan besar, bahkan merupakan ancaman kepada majalah Tempo, termasuk membunuh prinsip demokrasi sebagai perwujudan kebebasan berpendapat atas sesuatu masalah di masyarakat. Tetapi dengan adanya pengiriman kepala babi ke majalah Tempo yang ditanggapi Hasan Nasbi sebagai jubir Presiden Prabowo Subianto menyatakan pengiriman kepala babi tersebut tidak merupakan ancaman, malah menyatakan masa saja dan makan pernyataan Hasan Nasbi ini seakan main-main dalam menegakkan kebebasan berpendapat. Ditambah lagi, tidak pantas diucapkan dalam bulan puasa umat muslim yang sudah jelas tidak sejalan dengan agama Islam yang dilarang makan daging babi tersebut. Bagaimana umat muslim tidak senang mendengarkan pernyataan Hasan Nasbi seperti mainan, bukan masalah yang serius yang seharusnya ditanggapi dengan serius dan melaporkan kepada aparat negara, Komnas HAM sampai mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti mendengar berita tersebut mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto supaya memecat Hasan Nasbi sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto, termasuk mempermalukan bangsa Indonesia. Pernyataan Hasan Nasbi memberi tanggapan atas pengiriman kepala babi ke kantor Tempo, lebih baik dikirim daging babinya untuk dapat dimakan dengan enak. Sengaja memberi tanggapan tersebut seperti mainan dengan tujuan si pengirim kepala babi tersebut kecewa. Ternyata si pengirim kepala babi tersebut tidak merasa ketakutan, karena kalau para wartawan Tempo merasa ketakutan akan terbiasa nanti
mengirim kepala babi ke wartawan Tempo tersebut. Pernyataan Hasan Nasbi atas pengiriman kepala babi dimasak dan dimakan saja banyak mendapat kritikan dari masyarakat. Tidak pantas Hasan Nasbi menyatakan seperti demikian, ibarat mempermainkan masyarakat. Seharusnya Hasan Nasbi selaku juru bicara Presiden Prabowo Subianto segera melaporkan kepada aparat penegak hukum, terlebih kepada jajaran kepolisian, agar segera dicari pelaku pengiriman kepala babi tersebut, agar para wartawan Tempo merasa tenang melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan berita yang aktual kepada masyarakat. Pertama dilakukan pengiriman kepala babi dikirim ke kantor Tempo dengan tekanan kepada wartawan Tempo agar tidak memberitakan berita yang dapat menjatuhkan reputasi mereka di mata masyarakat. Sekitar 3 hari lagi dikirim lagi 6 tikus yang dipotong kepalanya, diduga ditujukan kepada 6 orang wartawan yang giat memberitakan berita yang tidak disukai mereka. Diduga sebagai ancaman kepada ke-6 orang wartawan. Diduga sebagai ancaman kepada ke-6 orang wartawan tersebut. Dengan demikian, pengiriman kepala babi tersebut ke kantor Tempo merupakan ingin pembunuhan demokrasi yang berlaku di Indonesia, padahal negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang perwujudannya kebebasan berpendapat, memberi pendapat di tengah-tengah masyarakat dengan harapan berita yang disampaikan tersebut masuk perbuatan kejahatan dengan harapan masyarakat mendesak aparat negara menindaknya. Misalnya yang diberitakan majalah Tempo tersebut terkait berita korupsi yang merugikan keuangan negara. Dengan membaca berita tersebut diharapkan masyarakat mendesak aparat negara untuk menindak perbuatan korupsi tersebut untuk diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman bagi koruptor tergantung dengan pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, hakim dapat menjatuhkan hukuman 10 tahun sesuai perbuatannya. Teror pengiriman kepala babi ke kantor Tempo kurang mendapat tanggapan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dilihat dari tanggapan Hasan Nasbi, pengiriman kepala babi dimasak saja untuk dimakan, dengan jawaban Hasan Nasbi sebagai pertanda tidak serius menanggapi teror kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo. Dan teror kepala babi ke kantor Tempo kepada kantor Tempo sudah dilaporkan kepada polisi, dan Kapolri Listio Sigit sudah membentuk tim khusus untuk mencari datanya. Hanya tim khusus yang dibentuknya tergantung cepat atau lambat kinerjanya dalam mencari pelaku pengiriman kepala babi kepada kantor Tempo tersebut. Hanya belum ditemukan pelaku yang mengirim kepala babi ke kantor Tempo tersebut sampai sekarang, lalu mendesak tim khusus untuk mencari pelaku pengiriman kepala babi ke kantor Tempo karena Tempo tersebut simbol perlawanan dan simbol demokrasi dan simbol kemerdekaan informasi. Bila tidak segera dilaksanakan, akan mundur dalam menyelesaikan masalah teror kepada wartawan. Tanggapan Komnas HAM, jangan menganggap sederhana teror pengiriman kepala babi dan harus ditanggapi secara serius, yang merupakan teror ke media yang memberanguskan kebebasan berpendapat yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi sebagai perwujudan kebebasan berpendapat dalam menangani suatu informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Teror pengiriman kepala babi tanpa telinga dan pengiriman 6 tikus
yang kepalanya sudah dipotong merupakan kejahatan yang ancaman hukumannya cukup berat, tetapi pengirim kepala babi dan tikus termasuk penakut, bukan pemberani dalam melaksanakan tugasnya. Harapan saya Presiden Prabowo Subianto segera memerintahkan Hasan Nasbi melaporkan pelaku pengiriman kepala babi kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat agar tidak kebiasaan meneror para wartawan dalam membuat berita yang baik di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.